Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Syawari Noval dari jurusan Kimia NIM 210603110015. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul Kimia Dasar 2 dengan membawakan judul Kinetika Kimia. Jadi di kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia, yaitu yang terdiri dari ada kinetika kimia dan laju reaksi. Di kinetika kimia, saya akan menjelaskan kinetika kimia, apa itu kinetika kimia, dan apa itu laju reaksi. Jadi, di kinetika kimia sendiri, yaitu apa itu kinetika kimia? Jadi, kinetika kimia dalam kimia fisik, kinetika kimia atau kinetika reaksi mempelajari laju reaksi dalam suatu reaksi kimia. Analisis terhadap pengaruh berbagai kondisi reaksi terhadap laju reaksi. Memberikan informasi mengenai mekanisme reaksi dan keadaan transisi dari suatu reaksi kimia. Nah, kinetika kimia tersebut pada tahun 1864, Peter Wick merintis pengembangan kinetika kimia dengan memformulasikan hukum aksi massa yang menyatakan bahwa kecepatan suatu reaksi kimia proporsional dengan kualitas zat yang bereaksi. Laju reaksi, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu laju reaksi. Nah, laju reaksi sendiri adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk persatuan waktu. Secara laju reaksi dilihat dari ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia. Laju reaksi sendiri mempunyai satuan meter per second atau molar per detik. Laju reaksi atau kecepatan reaksi menyatakan bahwa banyaknya reaksi kimia yang berlangsung bersatuan waktu. Laju reaksi sendiri menyatakan molaritas zat terlarut dalam reaksi yang dihasilkan tiap detik reaksi. Seperti contohnya relatif kimia. Jadi di kinetika kimia di laju reaksi kimia terdapat relatif kimia yang berjalan cepat dan kinetika kimia yang berjalan lambat. Yang pertama ada kinetika kimia relatif kimia yang berjalan dengan lambat, yaitu contohnya ada karang gigi. Jadi pembentukan karang gigi khususnya dalam kesehatan mulut yang mana bisa terjadi selama minggu, bulan, ataupun tahun. Dan juga reaksi yang berjalan cepat terjadinya bom atom. Tidak hanya cepat, jadi relatif kimia yang berjalan lambat yaitu pembentukan karang gigi khususnya dalam kesehatan mulut yang mana bisa terjadi selama minggu, bulan, ataupun tahun. Dan juga ada juga reaksi yang berjalan cepat, seperti contohnya terjadinya bom atom. Tidak hanya cepat, akan tetapi memiliki daya ledakan yang kuat, yang besar, dan berbahaya. Dan laju reaksi itu akan mengukur seberapa cepat dalam satu waktu. Biasanya dinyatakan perubahan konstanta dalam satuan waktu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada suhu. Jadi suhu, partikel-partikel dalam zat selalu bergerak. Jika suatu zat dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah. Sehingga tumbukan antar partikel akan mempunyai energi yang cukup untuk melampaui energi pengaktifan. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak terjadi tumbukan yang efektif dan menghasilkan reaksi. Seperti contohnya suhu tinggi pada animasi pembentukan NaCl. Dilakukan pada suhu tinggi di mana hanya diperlukan waktu 10 detik agar terbentuknya NaCl2 dari Mg dan HCl. Yang kedua ada suhu rendah. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi yaitu konsentrasi. Jadi konsentrasi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi zat yang bereaksi, maka semakin cepat reaksi tersebut berlangsung. Hal ini sesuai dengan teori tumbukan. Jika konsentrasi zat yang bereaksi semakin besar, maka jumlah partikel zat yang memiliki arah orientasi yang tepat pun semakin banyak pula sehingga tumbukan efektif yang dihasilkan semakin banyak dan reaksi berlangsung lebih cepat. Selain itu, jika konsentrasi zat yang bereaksi semakin besar, maka distribusi partikel zat yang memiliki energi mencukupi atau melebihi energi aktivasi. Aktivasi atau energetik pun semakin banyak pula dan hubungan efektif yang terjadi lebih banyak sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Di luas permukaan, faktor kedua yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan. Sama halnya dengan konsentrasi bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh, maka reaksi yang berlangsung akan semakin cepat. Dengan kata lain, semakin besar laju reaksinya. Hal ini dikarenakan dan dapat
dikarenakan saat luas permukaan bidang seutuhnya luas, maka akan semakin banyak pula partikel atau molekul yang bertumbukan secara efektif. Sebaliknya, jika luas permukaan kecil, maka laju reaksinya akan semakin kecil. Karena partikel atau molekul yang bertumbukan secara efektif semakin sedikit. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu katalis. Keempat, katalis merupakan suatu zat yang memiliki kemampuan untuk membantu jalannya suatu reaksi kimia. Jumlah katalis pada awal dan akhir reaksi akan tetap sama. Sedangkan energi aktivasi sendiri adalah energi minimum yang harus dicapai oleh suatu senyawa kimia untuk melakukan atau bereaksi secara kimia. Suatu reaksi kimia akan berlangsung apabila terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel dengan energi yang cukup. Energi inilah yang disebut dengan energi aktivasi. Tidak semua partikel pada senyawa kimia dapat bereaksi satu sama lain. Hanya partikel-partikel yang memiliki energi aktivasi yang cukup sajalah yang dapat melakukan reaksi. Adapun akibatnya laju reaksi menjadi lebih besar, yaitu ada katalis. Ada katalis homogen. Katalis homogen ada katalis yang wujudnya sama dengan wujud zat-zat bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Adapun kedua katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang wujudnya berbeda dengan bereaksi. Reaksi zat-zat yang melibatkan katalis heterogen berlangsung pada permukaan katalis. Seperti contohnya reaksi hidrogenasi etena dengan katalis logam nikel Ni. Zat bereaksi C2H4 dan H2 berwujud gas, sedangkan logam ini berwujud padat. Yang ketiga ada enzim. Enzim adalah katalis yang mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam makhluk hidup, sehingga enzim dikenal sebagai biokatalis. Adapun hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi dapat digunakan untuk menghitung laju suatu reaksi melalui data konstanta laju reaksi dan konsentrasi reaktan. Hukum laju reaksi juga dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi reaktan setiap saat selama reaksi kimia berlangsung. Yang ketiga ada hukum laju reaksi. Rumusnya yaitu untuk reaksi PA, QB menjadi RC. Maka bentuk umum persamaan lajunya adalah V sama dengan KAMBN, di mana V adalah laju reaksi mol liter per second, K ketetapan laju reaksi, M orde tingkat reaksi terhadap A, N adalah orde tingkat reaksi terhadap B, dan A buka kurung konsentrasi awal mol per liter, dan B buka kurung konsentrasi awal B mol per liter. Adapun orde reaksi. Hubungan reaksi dan waktu dan orde reaksi selalu ditentukan oleh konsentrasi produk. Maksudnya yaitu X dan Y adalah orde atau pangkat konsentrasi bereaksi masing-masing A dan B terhadap persamaan laju reaksi. Sementara yang disebut orde reaksi adalah keseluruhan atau penjumlahan orde-orde setiap reaksi. Dalam contoh di orde reaksi tersebut yang ada di PPT, berarti nilai adalah X plus Y. Adapun waktu paruh, yaitu waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk sejumlah zat agar berkurang menjadi setengah dari nilai atau jumlah awalnya. Setengah dari nilai atau jumlah awalnya. Adapun faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu orde pertama, orde kedua, orde 0, dan orde negatif. Yang pertama yaitu orde pertama. Orde pertama yaitu orde reaksi satu atau suatu reaksi orde satu terhadap salah satu pereaksinya jika laju reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi pereaksi tersebut. Yaitu ada persamaan lajunya yaitu V sama dengan K huruf A. Hubungan konsentrasi dengan waktu in seperti rumus yang tercantum di PPT tersebut. Yang kedua ada orde kedua. Orde kedua yaitu suatu reaksi disebut berorde 2 terhadap salah satu bereaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi bereaksi itu. Seperti rumus yang ada di PPT tersebut. Yang ketiga ada orde 0. Orde 0 yaitu orde 0 atau orde reaksi 0 merupakan suatu reaksi dikatakan berorde 0 terhadap salah satu bereaksi apabila perubahan konsentrasi bereaksinya tidak mempengaruhi laju reaksi. Yang keenam ada waktu paruh orde 1 dengan nilai waktu paruh orde 1 setengah 1 per 2 sama dengan 1 per K in 2. Seperti itu. Dan waktu paruh orde 2, nilai waktu paruh orde 2, 1 per 2, 1 setengah 2T setengah 1 bakurung A 2X K. Cukup dari saya.
Sekian, thank you very much. Syukran, kafiran.